Setelah Tangshan lulus ujian ke-7 mencabut Trisula Dewa Laut, dan Bosaishi mengatakan selamat kepada Tangshan, Bosaishi menjelaskan permata yang ada di Trisula itu adalah hati Sigot, bahkan bukan hanya hati Sigot, itu juga adalah warisan dari Dewa Laut. Sejak kamu telah menerima Trisula itu dan menerima persetujuannya, uji coba Lord Sigot Anda sudah dimulai. Dari hati Lord Sigot saya melihat banyak kejadian Lord Sigot menyelamatkan Anda. Apakah Anda masih ingat Raja Paus yang kejam, yang Anda temui saat datang ke Pulau Dewa Laut ini? Hati Tangshan bergetar. Tentu saya ingat, dia hampir membunuhku. Bosaishi mengatakan, itu seharusnya membunuhmu, jika bukan karena kekuatan dari hati Sigot yang membuat takut, Anda pasti terbunuh pada saat itu. Raja Paus Iblis Dalam adalah makhluk roh, yang selevel dengan titel Dolo, level 99 tinggal satu langkah menjadi dewa. Bisa dikatakan dia adalah roh makhluk terkuat yang ada di zaman ini, bahkan saya tidak berani melawannya. Dia telah berlatih, dan berkultivasi setara dengan 1 juta tahun, dia telah menghadapi 8 bencana yang setara kultivasi 1 juta tahun. Saya beritahu ujian ke-9 Anda akan dibagi menjadi 2 bagian, salah satunya membunuh Raja Paus Iblis Dalam. Hanya dengan membunuhnya Anda dapat sepenuhnya mengambil posisi Dewa Laut. Tangshan pun yang mendengarnya terkejut dan berkata, jadi ujian ke-8 saya apa senior? Bosaishi mengatakan, ujian ke-8 Anda yaitu menyempurnakan kekuatan roh, menjadi 9 cincin roh, dan menghidupkan kembali Shou dan batas waktunya 5 tahun. Hanya ketika Anda sudah menyelesaikan ujian ke-8 Anda dapat kembali ke Pulau Dewa Laut ini, dan Anda akan bisa melanjutkan ujian ke-9. Jagung Tangshan bergetar, dan mengatakan, senior apakah saya dan para anggota Shrek dapat meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian ke-8? Bosaishi menjawab, Anda adalah penerus dari Dewa Laut, jadi artinya Anda setengah Dewa Laut. Setelah Anda mengeluarkan Trisula Dewa Laut, mana mungkin ada makhluk yang mampu menghalangi Anda di Pulau Dewa Laut ini? Tangshan tidak mampu menahan getaran jiwanya. Air mata Tangshan berkaca-kaca. Tangshan sekarang sudah hampir mencapai 9 cincin roh, dan menghidupkan kembali Shou. Inilah yang Tangshan harapkan sejak dulu. Bosaishi mengatakan tegas, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Dalam ujian ke-8, 9 cincin roh tidak berarti 1 roh, karena Anda memiliki 2 roh kembar. Karena itu Anda harus menemukan cincin roh untuk Palu Haotian Anda sesegera mungkin. Ketika Anda kembali Anda harus memiliki cincin roh kembar 9, waktu 5 tahun sepertinya itu akan cukup untukmu. Anda harus mendapatkan 3 tulang roh, dan lebih dari 10 cincin roh. Ini bukan misi yang sederhana. Kemudian mata Tangshan berbinar-binar dan Tangshan mengatakan, senior setelah saya lulus ujian ke-7 dan saya memiliki hak untuk menggunakan Trisula Dewa Laut, kekuatan apa yang dimilikinya? Bosaishi mengatakan, pertama hanya tangan Anda yang mampu memegang Trisula Dewa Laut itu, tidak bisa ditinggalkan sembarangan. Jika Anda mencobanya alat roh akan rusak. Anda harus tahu bobot Trisula Dewa Laut, kalau dipegang oleh tangan Anda beratnya 108 jin, tapi jika dipegang oleh orang lain beratnya mampu mencapai 108.000 jin. Tangshan kaget. 108.000 jin. Bosaishi mengatakan betul sekali, 108.000 jin. Aku tidak tahu itu terbuat dari apa, akan sangat sulit digunakan tanpa kekuatan berlevel dewa. Jadi Anda harus berhati-hati untuk membawanya. Jika bukan tempat yang bisa menahan beban, Anda sama sekali tidak bisa meletakkannya. Tangshan mengatakan, lalu ketika aku menggunakannya untuk menyerang apakah itu akan memberikan efek 108.000 jin? Bosaishi mengatakan betul sekali, ini adalah kekuatan dari senjata dewa.
Bahkan ketika kakek buyutmu mengembangkan kekuatan roh tingkat 99, pada saat itu Palu Hautian hanya seberat 18.000 jin, bahkan pedang suci Dewa Malaikat hanya seberat 36.000 jin. Tang San yang mendengarnya sangat kaget dengan kekuatan Trisula Sang Dewa Laut. Tang San pun memegang Trisula dan dengan hormat menunduk kepada Bosaisi. Kemudian dia mundur dari panggung Dewa Laut, lalu berbalik dan pergi. Saat dia mencapai pintu dari si God Hall, suara samar Bosaisi bergema di belakangnya, "Jika kamu bertemu dengan kakekkumu dalam 5 tahun ini, minta datang dia untuk menemuiku." Tang San berbalik dan mengangguk kepada Bosaisi, lalu meninggalkan si God Hall, dan Tang San pun pergi dari Pulau Dewa Laut ini. Kemudian setelah Tang San menyelesaikan ujian ketujuh mengambil Trisula Dewa Laut, kini Tang San pergi dari Pulau Dewa Laut ini. Setelah Tang San kembali ke daratan, Tang San bertemu kakek buyutnya yaitu Tang Chen. Tang Chen adalah karakter yang sangat kuat. Tang Chen adalah salah satu dari 3 dolo yang paling terkuat yang pernah ada. Tang Chen memiliki kekuatan level roh 99. Namun demi cintanya dia pun melakukan sebuah janji kepada Bosaisi. Namun di saat melakukan itu dia pun kehilangan kesadarannya. Dan sebelum kematiannya, Tang Chen memenuhi keinginan Bosaisi. Tang Chen bukan hanya karakter yang sangat kuat. Dia juga adalah orang yang selalu ingin menepati janjinya. Dia sangat menyukai Bosaisi. Namun dahulu, Bosaisi mengatakan kepada Tang Chen dan Qian Daoliu, siapapun yang pertama kali menjadi dewa, dia akan bersamanya. Dan untuk menepati janjinya, Tang Chen mengatakan Bosaisi dia akan kembali setelah dia menjadi dewa. Tang Chen pun mulai mencari tempat warisan untuk menjadi dewa, yang pada akhirnya dia menemukan kota pembantaian. Dan Tang Chen pun mulai berusaha menjadi pewaris Dewa Asura di kota pembantaian ini. Namun sangat disayangkan di saat proses kultivasi, Tang Chen diganggu oleh Dewa Raksasa, yang membuat Tang Chen pun kehilangan kesadarannya dan menjadi Raja Kota Pembantaian. Namun Tang Chen sendiri masih sangat beruntung setelah datang ke ibu kota pembantaian. Sudah diberi penilaian oleh Dewa Asura dan ingin menjadi dewa. Tang Chen sebenarnya melakukan dengan sangat baik. Telah berhasil menyelesaikan 7 ujian pertamanya. Hanya perlu menyelesaikan 2 ujian terakhir dan Anda dapat mewarisi Dewa Asura. Dan secara resmi melangkah ke ranah para dewa. Masuk akal bahwa Tang Chen berharap menjadi Dewa Asura. Tapi saat ini, namun sayang rencana itu digagalkan oleh Dewa Raksasa. Untuk mencegah Tang Chen menjadi Dewa Asura, Dewa Raksasa pun mencoba berusaha menggagalkan Tang Chen, yang pada akhirnya Tang Chen pun tersesat di kota pembantaian dan sambil kehilangan ingatannya. Dan Tang Chen juga diparasati oleh Raja Kelelawar berkepala 9 di saat Tang San datang ke kota Raja Pembantaian. Untuk pertama kalinya, Raja Kota Pembantaian sebenarnya Tang Chen memiliki parasit Raja Kelelawar, dan kemudian nanti Tang San akan datang dan menghancurkan kota pembantaian. Dan di saat Tang San menghancurkan kota itu, Tang Chen pun mengejar Tang San dan Pulaina sepanjang jalan. Dan pertempuran pun tidak terhindarkan. Dari sini, Tang Chen pun kembali sadar oleh cahaya sigot dari Tang San. Meskipun Tang Chen sudah sadar, dia setengah menjadi dewa. Namun karena Tang Chen tidak tahan dengan kekuatan Ashura yang ada di tubuhnya, dia pun menghadapi kematian. Namun sebelum Tang Chen meninggal, dia pergi ke Pulau Dewa Laut untuk bertemu Bosaisi. Dan dia pun meninggalkan pedang Asura untuk Tang San. Setelah Tang San berpamitan dengan Bosaisi dan keluar dari si God Hall, dan tiba-tiba terdengar suara hormat kami Tuan, 7 suara berbicara serentak. Tang San pun menoleh untuk melihatnya, yang ternyata itu adalah 7 dari anak dewa, dan mereka pun berlutut kepada Tang San, dan mereka mengatakan Tang San sudah resmi menjadi penerus dari Sang Dewa Laut.
dan di saat yang sama mendapat persetujuan dari Trisula Dewa Laut, Segot pengatur lautan, dan kita secara alami harus memberikan penghormatan sebagai bawahan Tuan Segot. Dan kemudian Tangsan pun tersenyum dan maju ke depan dan terlihat di tangan kanannya memegang Trisula Dewa Laut. Tangsan bicara dengan ramah, kami akan pergi dari Pulau Dewa Laut. Dalam beberapa tahun ini kami telah menerima ujian di Pulau Dewa Laut ini. Kami telah berhutang budi kepada kalian semua, terutama Dolo Kuda Laut telah memberikan kami banyak bantuan. Terlepas dari posisi saya yang mewarisi Dewa Laut, di mataku kalian semua adalah senior saya. Sebelum 7 dari anak dewa mengubah ekspresinya, Ma Hongjun mengatakan, kakak ketiga, apakah kita akan meninggalkan Pulau Dewa Laut ini? Tangsan pun mengatakan iya. Dan saya sudah bernegosiasi dengan Bosaisi. Ujian Dewa Laut ke-8 saya akan selesai di daratan, tentu saja kami akan pergi sekarang dari Pulau Dewa Laut ini. Namun ketika kita selesai ujian ke-8 kita akan kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian ke-9. Jika tidak ada apapun lagi kami akan berangkat. Mendengar perkataan Tangsan, para anggota Shrek gembira, walaupun seberapa indah Pulau Dewa Laut ini. Mereka telah lelah berlatih bertahun-tahun, dan tempat ini tidak memiliki perasaan bebas dan tidak bisa untuk bersantai, semacam itu. Selain Xiao dan pacar Ma Hongjun, para anggota lainnya telah menembus level 80, dan mereka pun berharap kembali ke daratan, untuk mengukur kekuatan mereka melawan Spirit Hall. Akhirnya mereka bisa pergi terlebih dengan persetujuan Bosaisi. Jadi bagaimana? Mereka tidak bahagia pergi dari Pulau Dewa Laut ini. Kemudian Tangsan pun mengatakan kepada para anak dewa, aku akan berpamitan kepada senior di sini. Pasti kami akan kembali dalam waktu 5 tahun. 7 anak dewa pun mengikuti Tangshan menuruni Gunung Dewa Laut. Tangsan memegang Trisula Dewa Laut di tangan kanannya. Yang di sebelah kirinya Tangshan memegang Xiao, dan terbang paling jauh ke depan. Segera Tangsan dan yang lainnya pun melewati Laut Cincin, menuju bibir pantai. Pandangan Ma Hongjun selalu tertuju kepada Trisula Dewa Laut yang ada di tangan kanan Tangsan. Sekarang dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tangshan, kakak Trisula Dewa Laut, kakak semuanya berwarna hitam, tidak bisakah kau membiarkan aku untuk melihatnya? Tangsan pun tersenyum tipis, dan kemudian mengatakan, bukannya aku tidak membiarkanmu untuk memegangnya, aku khawatir kamu tidak mampu untuk mengangkat Trisula Dewa Laut ini, karena Trisula ini sangat berat. Ma Hongjun mengatakan, kakak kamu terlalu meremehkanku, sekarang aku sudah berlevel 80, setidaknya saya sudah selevel dengan Spirit Dolo, biarpun benda ini adalah senjata dewa, setidaknya aku masih bisa mengangkatnya. Tangsan pun mengatakan baiklah, kemudian Tangsan persilahkan Mo Hongjun untuk mengangkatnya, kemudian Tangsan pun membungkuk dan meletakkan Trisula Dewa Laut di tanah, lalu memberi isyarat kepada Ma Hongjun. Tanpa cengkraman Tangshan bobot dari Trisula Dewa Laut muncul. Ma Hongjun mengeluarkan kekuatannya untuk mengangkat Trisula Dewa Laut seberat 108